Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael Johnson di part 3 dari tutorial pengisian ISPT PPh Badan. Di bagian 3 ini, saya akan menjelaskan tentang rekonsiliasi fiskal dan 1771 bagian 1. Oke, jadi kita pertama-tama ke lampiran 1 dulu. Formulir 17711 penghitungan penghasilan neto fiskal. Bisa dilihat di sini, ini sudah terisi karena sebelumnya kita sudah mengisi bagian laporan keuangannya. Jadi yang belum diisi adalah peredaran usaha, penghasilan dari luar usaha, dan penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termaksud objek pajak. Nah, di sini kita akan mengisi bagian yang kosong ini. Kita langsung saja ke rekonsiliasi fiskalnya. Jadi ini rekonsiliasi fiskal perusahaan MNF yang saya buat. Tadi untuk peredaran usahanya bisa dilihat dari komersialnya, penjualan bersih. Kita copy paste aja. Kalau untuk penghasilan dari luar usaha, kita pakai dari bunga deposito, dividen dari Thailand, dan laba selisih kurs. Ini kita semua, ini kita tambah semua. Ini kita tambah semua. Jadi hasilnya 2,20 juta miliar. 2 miliar 20 juta. Kita copy paste aja. Oke, untuk yang penghasilan dikenakan PPh final dan yang tidak termaksud objek pajak, itu kita pakai yang bunga deposito dari Thailand dan dividen dari bunga deposito dan dividen dari Thailand. Ini kita jumlahkan, hasilnya jadi 770 juta. Selanjutnya kita ke halaman 2. Jadi di halaman 2 ini bagian yang cukup sulit karena ini bagian koreksinya. Kita ke soal coba. Jadi dikoreksi itu dari data-data yang terkait ya. Dari 1 sampai 12 kita cek mana yang dikoreksi atau mana yang tidak dikoreksi. Oke, kita mulai dari soal aja. Yang pertama, penghitungan terus menggunakan mekanisme pencadangan. Jadi pencadangan itu nggak boleh ya, jadi dikoreksi. Terus yang boleh dipakai itu sebesar 180 juta jadinya retur. Jadi di sini returnya yang dipakai 180 juta, jadi yang dikoreksi itu 91 jutanya. Jadi di bagian koreksi saya ini saya nandain tempat-tempatnya di mana ditaruhnya. Jadi misalkan di retur itu tadi 5L, ini berarti di nomor 5 bagian L, penyesuaian fiskal positif lainnya.
karena yang dikoreksi ada beberapa banyak, jadi ada yang ditambah. Jadi ini misalkan ini kan 5L, ini juga ada 5L, ada 5L. Jadi nanti yang ditaruh di ISPT nya itu hasil jumlah dari semua yang tadi ditemukan koreksinya. Jadi di jumlah ditaruh di 5L sini. Nah, untuk penjumlahannya saya taruh di sini. Ini benar-benar hasil finalnya, hasil final yang sudah dijumlah semua. Misalkan ini ada 5L, rektor penjualan, terus persediaan akhir, bunga pinjaman, ini ditambah semua. Dan dari sini juga ada hasil koreksi nanti yang akan saya jelaskan. Terus ditambah semua, jadi dimasuk di final ini. Oke, jadi seperti saya jelaskan dulu untuk yang dikoreksi. Nah, tadi yang dikoreksi jadinya 180 boleh, jadi yang nggak bolehnya 91 juta. Nah, untuk yang kedua ini diskon penjualan, perusahaan melakukan metode pencadangan. Jadi seperti yang satu tadi, pencadangan itu nggak dibolehin, jadi dikoreksi untuk supaya nilainya menjadi 230.904. Oke, untuk yang ketiga, metode Conwell ini nggak boleh, jadi dikoreksi. Berarti ini mungkin lebih baik kita isi juga aja sekarang. (5A) berarti kita ke 5A dulu. 5A itu biaya yang dibebankan pemegang saham atau skuter. Berarti sini 5A biaya transport. Biaya transport di soal ada ya, ini biaya transport 161. Ini biaya pribadi, jadi dikoreksi karena bukan untuk perusahaan, untuk pribadi. Sama yang 5A juga ada nih di bagian listrik, telepon, air 50%. Jadi penggunaannya berarti di sini sebentar, berarti jadi ini kita pakai 50% aja untuk direksi. Berarti dari 18 ini kita buat ke 50%. Jadi hasilnya 9.126. Berarti 5A tinggal kita tambah 385.500 sama 9.126. Jadi hasilnya 170.126. Untuk pembentukan atau pemupukan dana cadangan, pemupukan itu kita pakai yang 5B 120 juta. Berarti digaji dan tunjangan. Nah, dalam gaji ini
bonus yang dicadangkan itu nggak boleh, karena dicadangkan juga nggak boleh ya seperti tadi. Dan PPh yang ditanggung itu nggak boleh, soalnya yang boleh itu PPh yang ditunjang, jadi dikoreksi. Kalau untuk PPh yang ditunjangnya, ini kita masuk ke yang 5F ya, soalnya 5F tuh pajak penghasilan. Jadi yang kita masukin 120 juta ini. Nah, untuk 5C ini penggantian atau imbalan. Kita lihat coba. Oh, natura. Berarti 5C itu ada dari soal ini. Oh, ini dia, sisanya adalah sewa mes buat karyawan. Nah, ini tuh sifatnya natura, jadi nggak boleh ini, jadi dikoreksi. Nah, sewa dikoreksi, mes karyawan natura, dan ini juga biaya pemeliharaan mes, ini juga dikoreksi. Terus yang ini PBB mes sebesar 450.000 dikoreksi karena natura semua, jadi natura itu dikoreksi ya. Jadi yang 142.500 ini dari sini sewanya kita tambahin saja semuanya, naturanya sama yang tadi PBB mes kita tambahin semua 174. Yang lebih kewajaran saham berarti kita pakai yang 5D. Oh, 5D, maaf, 5D ini nggak ada koreksi, sama seperti nomor 4 ini dalam biaya pembelian, ini guys cuma pemberitahuan aja, jadi kita lewatin. Nah, ini untuk 5 yang biaya lainnya kita koreksi 47 juta. Pajak penghasilan nanti saya jelasin lagi berdasarkan soalnya semua mana yang dikoreksi bagian-bagiannya, tapi untuk sekarang kita isi yang di SPT dulu saja.
tadi sampai mana? Oh, pajak penghasilan berarti yang tadi. Kita masukin ke ini, biaya gaji. Nah, yang pasal PPh pasal 21, 29.500.000. Itu yang kita masukin. Sanksi ada dikoreksi. Jadi yang dikoreksi yang 5H. Itu berarti yang pajak dan biaya pajak dan retribusinya. Ini di soal itu berarti di nomor 10. Ini ada dendanya di sini. Itu nggak boleh berarti ya kalau denda. Langsung kita masukin saya. Maka itu berdasarkan dari iklan. Berarti kita pakai 10 juta. Yang dikoreksi positif 10 juta ya. Untuk yang L ini biaya yang dikoreksi itu berarti dari sedan, dan sedan ini dari biaya perawatan dan perbaikan. Kita lihat di sini. Untuk sedan kantor itu 50%, jadi 3 juta dikali 7 bulan terus dikali 50%. Untuk hasilnya itu ada 10.500.000. Nah, itu berarti salah satunya ini ditambah yang biaya listrik sama ini. Tidak ada bukti pembayaran. Di sini dijelaskan tidak ada bukti pembayaran, jadi harus dikoreksi. Terus ada ini juga dan akhirnya 750 juta dikoreksi. Returnya dari yang tadi 91 juta dikoreksi. Bunga pinjamannya ini ada 280, 096, 660. Ini juga dikoreksi. Jadi tinggal kita tambah semuanya. Jadi hasilnya 1.193.114.660. Oke.
Nah, untuk yang 6 yang D ini fiskal negatif itu jadi dicadangkan, tadi nggak boleh ya, ini di diskon sama di persediaan awal barang. Nah di sini tuh pakai persediaan awal tuh pakai metode kombil itu nggak bisa, yang harus dikoreksi. Jadi sama diskon tuh juga ini dicadangkan, jadi nggak boleh. Jadi langsung aja kita tambah hasilnya. Sini lihat. Oke, bisa dilihat di sini udah, berarti ya di halaman 2 nya kita samakan jumlahnya sama jumlah yang kita tambah di sini, 1765 181 060 181 060. Oke, untuk di bagian 6 ini koreksi negatifnya cuma di sini penyelesaian fiskal negatif lainnya ya. Soalnya yang meskipun ini 2 dikoreksi negatif, tapi ini 2 kan penghasilan final dan udah ditulis juga di halaman 1, jadi nggak kita masukin ke yang negatif. Nah untuk yang ini berarti tidak ada dikoreksi, yang kosong-kosong D kayak gini, berarti perusahaannya tidak punya ya, tidak punya kok rekonsiliasi fiskal yang di bagian ini. Untuk penjelasan yang kurang berarti ada dari nomor 12 ya. Berarti di sini tuh sumbangan kebakaran tuh nggak bisa dikoreksi ya, dan tidak ada bukti pendukungnya juga. Nah untuk pajak yang distribusi PBB ini tadi karena natura, dan ini 50%, berarti untuk biaya iklan berarti tidak ada daftar nominatif, jadi dikoreksi. Tadi ini dalam biaya dan kantor 50%, ini 3 juta dikali 7 bulan dikali 50%, terus mesnya juga natura dikoreksi. Ini berarti tadi udah biaya sewa mes natura, ini juga udah biaya transport. Oke, berarti semuanya udah terisi di sini. Untuk yang formulir satunya 1771 formulir 1, tinggal kita klik simpan. Oke, berhasil tersimpan, kita tutup. Jadi sekian bagian 3 untuk bagian rekonsiliasi fiskal dan pengisian 1771 formulir 1. Sekian, terima kasih.